selamat pagi. Hari ini saya mau cerita tentang persiapan merekrut. Jadi di video sebelumnya saya sudah sempat cerita tentang merekrut itu menggunakan brute force. Jadi semua diarahkan brute force, tidak menggunakan aplikasi secara manual lagi. Kenapa kok kita harus menggunakan brute force? Karena pada saat kita menggunakan brute force, contoh saya malam begitu ya, mengumpulkan informasi dari agent saya, calon agent saya tepatnya, kemudian besoknya sudah keluar kode agent asal. Nah, ini tips yang harus kita perlu pahami, yaitu ialah kita harus punya data yang lengkap. Apa saja yang kita perlukan saat kita merekrut? Yang pasti aplikasi brute force Anda terkoneksi dengan saluran internet yang baik, kemudian agent Anda juga mempunyai aplikasi brute force yang sama. Supaya apa? Supaya mereka bisa melakukan proses perekrutan ini bisa berjalan dengan cepat. Jadi yang diperlukan ialah handphone yang RAM yang baik gitu ya. Yang saya pakai ini adalah Mi Max 3. Kenapa? Karena ini besar, baterainya 5000. Jujur aja saya tidak dibayar oleh Xiaomi Mi Max untuk mempromosikan, cuma saya melihat ini 6,9 inch. Kemudian saya juga mendapatkan baterai yang cukup besar sehingga saya tidak perlu kehabisan. Kenapa? Karena kalau koneksi internetnya jelek maka akan putar-putar terus sehingga tidak bisa terkoneksi dengan baik, menyebabkan aplikasinya berjalan sangat lambat dan menyebabkan baterainya cepat habis. Dan kalau misalnya bisa memorinya 3, 4, 5, 6 akan sangat mendukung. Jadi handphone sekarang yang bagus-bagus memiliki memori internal, bukan RAM ya, random access memory yang cukup baik untuk mempercepat proses ini. Juga koneksi internet, juga aplikasi brute force yang sudah terupdate. Nah, yang saya perlukan tadi ialah pencet burger 3. Kemudian dokumen yang diperlukan ialah KTP. Kalau ada KTP asli akan jauh lebih baik. Kalau tidak ada, foto dari KTP tersebut bisa disediakan sehingga kita bisa koneksinya bisa berjalan dengan cepat dan baik. Terus kemudian hal yang tidak kalah penting, NPWP bisa dalam bentuk fisik atau dalam bentuk KTP asli. Jadi kalau ada NPWP-nya akan jauh lebih baik, kalau ada KTP-nya juga akan jauh lebih baik gitu ya. Jangan SIM ya, KTP. Jadi KTP, NPWP dan lain sebagainya berupa fisik atau berupa foto. Dan pas foto kalau bisa yang baik, jangan pas foto asal-asalan, karena di sertifikat akan muncul foto tersebut, akan tercetak di kartu AAJI-nya dengan foto yang ada. Bila kita berikan foto yang jelek, maka kita akan juga dapat sertifikat dengan foto yang jelek juga. Yang penting lainnya ialah buku rekening. Buku rekening pakai foto saja, jadi itu akan mempercepat. Dan apa yang saya lakukan apabila saya merekrut, saya sudah siapkan materi produk atau materi presentasi. Supaya apa? Supaya mereka semua langsung mendapatkan pelajaran yang sama. Biasanya untuk proses perekrutan dibutuhkan waktu kurang lebih 1 jam tergantung koneksi internet. Kalau ada koneksi wifi akan jauh lebih baik. Pada saat kita punya koneksi wifi akan lebih cepat daripada kita pakai koneksi yang menggunakan kartu. Saya mengatasinya menggunakan beberapa operator. Antara lain saya gunakan operator yang ada di
Surabaya yang baik karena tergantung lokasi operator tersebut. Saya juga menggunakan Indosat, saya menggunakan Telkomsel, saya menggunakan Tri. Kenapa? Karena saya tidak mau sampai calon agent saya atau calon nasabah saya gagal submit karena koneksi internet. Kalau memang koneksi internetnya jelek, bisa dilakukan dengan offline terlebih dahulu, diisi-isi, kemudian kita bisa ke warung kopi, atau kita bisa ke kedai, atau kita bisa ke restoran yang ada koneksi internetnya. Seperti di Carl's Junior, saya juga bisa dapatkan koneksi internet. Tetapi kalau misalnya sepi, koneksi internetnya akan cepat. Tetapi kalau rame, ya tidak bisa. Hal yang lain, saya siapkan notebook. Kenapa kok notebook saya siapkan? Untuk langsung saya training tentang produk tersebut. Pada saat kita training produk tersebut, maka kita bisa mentransferkan knowledge tersebut. Hal yang tidak kalah penting lainnya, karena saya adalah AFM juga, agency fakultas member, maka saya langsung siapkan seperti ini untuk saya bisa dapatkan foto, karena memang diminta sama Prudential kita mentraining. Pada saat kita mentraining, kita juga mengedukasi, kita juga butuh fotonya. Makanya saya siapkan ini. Memang tidak harus bisa ditiru, juga bisa tidak. Jadi tidak harus saya siapkan GorillaPod atau tripod atau apa saja. Saya potret kegiatan saya saat saya melakukan training. Kenapa? Karena itu diminta salah satu faktor kelulusan. Sehingga saya siapkan ini. Jadi pada saat saya training, saya ambil potret beberapa kali dari beberapa sudut. Itu untuk mempercepat proses MFC-nya bisa lebih cepat. Kalau memang nggak punya, nggak apa-apa, minta tolong orang untuk motretkan aja boleh. Di mana kita bisa lakukan, di mana saja kita bisa lakukan. Mungkin nasabah tersebut enggan untuk datang ke kantor, kita bisa lakukan di kafe atau di rumah nasabah tersebut atau di kantor nasabah tersebut, atau kita bisa lakukan juga di tempat kantor kita sendiri, kantor Prudential, atau di tempat mana yang nyaman, sehingga proses edukasinya, transfer knowledge-nya bisa berjalan dengan baik. Kemudian saya melakukan komunikasi dengan sekretaris supaya pencatatan ini bisa berhasil. Yang pasti harus tahu, paham kapan tanggal AAJI-nya, kapan tanggal dia mau ambilnya, jam AAJI-nya. Saya catat, kemudian saya sampaikan ke sekretaris, saya sampaikan juga ke agent tersebut, calon agent itu, dan saya juga melakukan pencatatan. Jadi ini buku anak saya pakai, saya catat nama agent saya, kemudian tanggal ujiannya. Jadi di sini saya lakukan, dan saya reminding di handphone saya untuk jadwal AAJI-nya. Saya reminding 1 jam sebelumnya, saya reminding 1 hari sebelumnya. Tujuannya untuk apa? Saya mengingatkan, kamu sudah belajar belum? Kalau kamu sudah belajar, kita tentu saja kasih kisi-kisi AAJI-nya. Bagi yang nggak punya, silakan taruh deskripsi di bawah ini. Khusus untuk agent Prudential, saya akan kasih kisi-kisi AAJI sehingga membantu. Memang kisi-kisi tersebut tidak menjamin pasti keluar di AAJI, tetapi setidaknya akan memberi wawasan. Asal kita baca saja, biasanya tingkat kelulusannya sangat tinggi. Kalau kita tidak membaca, maka itu tidak bisa terjadi kelulusan. Jadi ini tips yang saya sudah terapkan. Dan jangan lupa ada kontes berangkat ke Vietnam selama 3 hari ke 2 malam ke Hanoi bagi top recruiter yang sudah Januari sampai Maret 1 FLC. Tapi karena ini sudah habis, berarti dari April ini nanti ada go to Hanoi atau Vietnam happy recruiter kedua. Jadi itu manfaatkan semua. Bagaimana saya dapat informasinya itu semua?
Sekali lagi, Anda harus selalu update Profos Anda. Karena di situ informasi lebih disampaikan lebih utama di sana. Sedangkan SFA pelan-pelan nanti akan dihapus setelah ini bisa berjalan dengan baik. Memang kendala internet menjadi faktor utama, tetapi bisa dilakukan dengan offline atau bisa lakukan dengan Anda persiapan punya 2-3 handphone yang memiliki 2-3 operator, atau Anda juga memiliki connection wifi, jadi mungkin punya dongle wifi di beberapa operator misalnya, untuk membantu proses kelulusan agent Anda. Oke, terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat. God bless you all, bye.